berkata, ini restoran Prancis, saya makan di sini karena Nabi memaafkan. Muka lo jauh deket, gue gebek lo. Bosnia Herzegovina, Slobodan Milosevic nggak mencela Nabi, dia membunuh umat Islam. Apa yang dilakukan Presiden Soeharto tahun 95? Ada yang ingat? Ada yang ingat? Apa yang dilakukan dia? Datang ke Bosnia Herzegovina, memberikan support yang luar biasa, membangunkan masjid, memberikan makanan, memberikan sumbangan, dan berkata ada kami di belakang Bosnia Herzegovina. Ngeper tuh Slobodan Milosevic, disidang oleh PBB, sampai sekarang masih berada dalam penjara seumur hidup. Begitu dong. Kenapa laknatullah Perancis berani terhadap umat Islam demikian? Karena umat Islam yang sangat ditakuti tadinya di Timur Tengah itu menjadi satu, sekarang nggak jadi satu. Nah, kita di Indonesia juga begitu. Ini Presiden Jokowi udah bilang, mengecam kepada Macron yang menghina Nabi Muhammad. Presiden Jokowi udah bilang, Macron ini memecah belah persatuan dunia. Udah bilang, ada manusia-manusia biadab masih berani berkata, jangan mengecam dong. Lo bagaimana sih? Ada gitu loh. Dengan 4 alasan tadi kita bahas 4-empatnya. Enggak, nih udah bagus gitu loh. Presiden Jokowi udah mengatakan mengecam, Macron ini memecah belah umat, persatuan yang lagi dibangun. Udah bagus, cakep. Ada aja orang yang berkata, ini restoran Prancis, saya makan di sini karena Nabi memaafkan. Muka lo jauh deket, gue gebek lo. Ada. Tadi pagi saya bicara di televisi ya dengan Ali Mokhtar Ngabalin, bagus awalnya, tapi ujungnya Presiden Jokowi adalah satu-satunya presiden. Ya Allah ya Rabb, nggak usah ngomong begitu. Bosnia Herzegovina, Slobodan Milosevic nggak mencela Nabi, dia membunuh umat Islam. Apa yang dilakukan Presiden Soeharto tahun 95? Ada yang ingat? Ada yang ingat? Apa yang dilakukan dia? Datang ke Bosnia Herzegovina, memberikan support yang luar biasa, membangunkan masjid, memberikan makanan, memberikan sumbangan, dan berkata ada kami di belakang Bosnia Herzegovina. Ngeper tuh Slobodan Milosevic, disidang oleh PBB, sampai sekarang masih berada dalam penjara seumur hidup. Begitu dong. Ini ya Allah ya Rabb, lupa sejarah atau bagaimana? Jadi kita dukung dan kita bergembira, apresiasi apa yang disampaikan Pak Jokowi, bagus. Tapi ada saja orang-orang di belakang itu yang sering memancing-mancing, nggak mau berkata menghina. Ini kan kita lagi mengganggu perjanjian bilateral. Wallahi wabillah, dunia hancur sekalipun asal jangan nama Rasulullah rusak. Wallahi wabillah, kita ini ada karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita kenal Allah karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita kenal Al-Quran karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita kenal sholat karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita kenal puasa, kenal zakat, kenal haji karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita hormat orang tua karena diajarin Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita berakhlak karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita kenal pakaian karena Rasulullah yang suruh tutup aurat. Kita kenal sejadah karena Rasulullah yang ngajarin. Kita menghadap kiblat karena Rasulullah yang ngajarin. Adanya masjid karena Rasulullah. Adanya mukena karena Rasulullah. Tutup aurat karena Rasulullah. Nggak ada Rasulullah, kita ini binatang. Nggak ada Rasulullah, kita ini sampah yang nggak berarti, saudara. Allah sendiri yang berfirman dalam hadis qudsi, laulaka ma khalaqtul aflaki. Kalau bukan karena engkau, kalau bukan karena engkau, tidak aku ciptakan langit bumi serta isinya. Allah sendiri yang bilang. Nabi Adam alaihissalatu wassalam ketika dia keluar dari surga karena ada pelanggaran yang dia lakukan, sekaligus Allah mau kasih pelajaran buat kita, di mana pelanggaran itu ada sanksinya, dan sanksinya pun berlaku kepada Nabi Adam. Nabi Adam keluar dari surga, dia berbalik, dia lihat pintu surga bertuliskan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sampai Nabi Adam bertanya, ya Allah, bukankah saya orang pertama, manusia pertama yang Engkau ciptakan? Ya kata Allah, tapi nanti ada orang di akhir zaman
kekasih sejatinya, yang seindah-indah makhluk yang dia punya akhlak. Enggak ada makhluk yang lebih indah tutur katanya selain beliau. Enggak ada makhluk yang paling santun kepada sesama selain dia. Enggak ada makhluk yang memikirkan selain dia. Bahkan memikirkan pohon-pohonan, apalagi binatang. Orang manusia semua mendapat rahmat. Wa ma arsalnaka illa kafatan linnas. Tidak aku utus engkau wahai Nabi kecuali untuk seluruh umat manusia. Satu ketika Rasulullah SAW lagi baru dibikinin mimbar, kayak begitulah, baru dibikinin mimbar. Sampai sekarang mimbarnya masih ada, ya, di Madinah. Seperti itu, dibikinin. Lagi mau mulai dakwah, yang menangis terseduh-seduh, menangis sejadi-jadinya, suaranya sayup-sayup. Rasulullah mencari, siapa ini yang nangis? Siapa yang nangis? Tiba-tiba Rasulullah tengok ke belakang, satu buah pohon kurma menangis. Disamperin sama Nabi, diusap. Kenapa? Dahulu, kata pohon kurma itu, sebelum ada mimbar ini, engkau menyender di batang pohon kurma. Engkau menyender kepadaku ya Rasulullah. Sekarang semenjak ada mimbar itu, kau gak menyender lagi kepadaku. Ini musibah yang besar padaku. Pohon kurma bicara. Rasulullah nggak jadi pakai itu, dia pegang terus mimbarnya, pohon kurmanya. Bahkan setiap mau naik, Rasulullah usap dulu sehingga pohon kurma itu bergembira lagi. Kalau Nabi Sulaiman hanya mampu bicara kepada hewan, Rasulullah SAW batu mengucap salam. Batu-batu seperti menyingkir sebelum dia jalan, sebelum dia lewat. Kata Ebit dalam syairnya, semak-semak seperti menguap sebelum dia lintas, sebelum dia lewat. Dia lelaki gagah perkasa, dia lelaki ilham dari sorga. Itu dia lelaki yang selalu berkata bahwa kita pasti akan kembali lagi kepadanya dan berjumpa kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keluhuran budi Nabi seperti ini kita memang harus suarakan agar orang paham. 4 statement yang untuk melemahkan perjuangan. 1, mari kita lawan dengan akhlakul karimah. Ya Allah ya Rabb, karena Nabi nggak pernah marah. Nabi kalau disinggung sendiri dan nggak ada yang berhubungan dengan umat nggak pernah marah, betul. Tapi kalau sampai depan umum, ingat cerita saya, pernah saya ceritain seorang wanita jahil orang Yahudi, ujung bajunya disangkutin di pasar Ukas namanya, disangkutin di pasar. Begitu dia jalan, kebuka rambutnya. Ini wanita sahabat Rasulullah, muslimah, malu, ditutup malu. Kenapa? Karena udah copot. Nabi suruh apa? Walaupun bercanda, dicari itu Yahudi sampai dapat, sampai ketemu, diusir sama Nabi dari kota Madinah. Tidak boleh kembali selama-lamanya. Kembali dipotong tangan dan kaki secara bersilang. Ayo, seorang Yahudi nanya sama Nabi di depan umum. Saya nggak bisa cerita deh, nanyanya jelek, nanyanya menghina Nabi. Nabi nggak jawab, cuma Nabi bilang, oh temuin Ali bin Abi Thalib, dia tahu jawabannya. Datang ini Yahudi, ketok rumah pintu Sayyidina Ali. Ya Ali, saya mau nanya, kenapa Nabi begini? Oh ya, sebentar. Diambil pedangnya, putus tuh kepala. Dan Nabi membenarkan. Ayo main hadis teh. Ayo. Jadi yang bener dong. Baru tahu satu potong ayat, satu potong hadis, berkowar-kowar di sosial media. 2, mari tetap kita jaga. Kita harus bil hikmah wal mau'izatil hasanah, dengan cara yang santun, dengan cara yang ini. Santun itu kalau kita mendakwah kepada, ya,
kepada siapa? Kepada orang, maaf ada telepon, kepada orang sesama mukmin, sebagaimana firman Allah dalam surat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Muhammadur Rasulullah wallazina ma'ahu asyidda 'alal kuffar rahma bainahum. Saya bawakan materi ini ya di televisi, di TV One pada waktu itu. Saya bawakan materi ini. Artinya apa? Kufar berbeda pengertiannya sama kafir. Habis dibully hampir 6 bulan saya lihat. Dibully habis di Bandara Soekarno-Hatta dalam antrian tiket, ada orang belakang membuli saya. Wah, ente Haikal. Iya, ente yang nggak bisa bedain kufar sama kafir. Saya malas jawab begini. Ini kelas ibtidaiyah gitu loh. TK, ibtidaiyah, SD, boro-boro sanawiyah, boro-boro aliyah. Ini kelas itu ngapain saya tanggepin? Orang ya ini juga orang udah tahu gitu loh, mufrad sama jamak di umum nama saya dikata-katain di depan umum di pesantren. Nggak usah sebut nama pesantren ini, nggak usah sebut nama Gus titik-titik itu loh. Antum udah tahu dah kalau saya sebutin siapa. Di depan umum, Anda dikirimin videonya. Kesian banget, nggak punya modal bahasa Arab jadi dai. Tuh si tolol Haikal Hasan itu. Ya Allah ya Rabbi, kita kan ini kayak Haji Abdurrahman Wahid sendiri alias Gus Dur yang kita hormati, dia bicara begitu juga di Masjid Sunda Kelapa waktu diskusi sama siapa menteri itu yang hukum dan HAM zamannya Pak SBY itu, Yusril Iza Mahendra, lagi pidato berdua, lagi diskusi. Gus Dur menjelaskan bahwa kadang-kadang kata